Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan kembali menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara online. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang bisa menyaksikan siaran ini atau lewat media ini, kita mempersiapkan hati kita untuk kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan, berkat Tuhan lewat persekutuan ibadah tengah minggu secara online pada saat ini. Mari kita akan buka ibadah dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga atas anugerah dan kemurahan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami semua. Bahkan di tengah dunia hari-hari ini Tuhan, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin jahat. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan terus menikmati anugerah perlindungan-Mu Bapa. Itu sebabnya kami selalu memuliakan Engkau. Kami terus menyembah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Bahkan pada kesempatan yang indah ini lagi Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk sama-sama bersekutu bersama-sama. Baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun semua umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka juga Tuhan menyiapkan hati mereka untuk bisa menikmati berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Bahkan biar kiranya Tuhan yang akan menolong, biar sepanjang pemberitaan firman-Mu Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan juga berkarya, sehingga setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh umat Tuhan yang mendengar Tuhan lewat media online pada saat ini, mereka juga bisa merasakan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan boleh mereka alami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati Tuhan ibadah, bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama Tuhan. Engkau yang akan berkarya, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami semua, di rumah umat-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, pada kesempatan ini lagi kita boleh diberikan kesempatan untuk lagi mendengarkan firman Tuhan. Walaupun lewat media online, saya di gereja dan jemaat berada di rumah masing-masing. Karena sesuai dengan himbauan pemerintah, kita juga harus mentaati dan menghormati pemerintah yang ada. Karena ini juga adalah untuk demi memutuskan wabah ini akan terus berkelanjutan, sehingga ada himbauan dari pemerintah supaya kita melakukan segala aktivitas dari rumah saja, termasuk hal beribadah atau masalah keyakinan setiap orang percaya yang ada dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita sekarang dihimbau untuk apa? Beribadah dari rumah. Puji Tuhan. Jadi tidak jauh dari sana saya ingin memberikan judul firman Tuhan pada kesempatan ini dalam ibadah tengah minggu, ya, pada hari ini, pada hari Rabu, pada tanggal 8 April 2020 ini, dengan judul Di Rumah Saja. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca dulu ayat pembuka yang akan kita baca dari dalam kitab 1 Tawari. Dalam kitab 1 Tawari pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Jadi jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, media online ini, untuk bisa menyiapkan juga Alkitab untuk kita sama-sama membaca dalam kitab 1 Tawari pasal yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan berkata demikian. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan membaca firman Tuhan ini berkata demikian. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan di sini dipakai kata Yehova, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Puji Tuhan. Hari-hari ini karena segala kegiatan banyak orang tinggal di rumah saja. Mungkin ada orang yang mulai merasa bosan, ya kan, mulai merasa waduh sudah capek ini di rumah saja, pingin mungkin keluar. Tapi mari kita melihat dari sisi pandang Alkitab
ketika kita boleh membaca firman Tuhan pada saat ini. Mungkin ada orang yang berkata, waduh, saya setiap minggu harus ke gereja, dan saat ini karena himbauan dari pemerintah kita tidak pergi lagi ke gereja, tidak lagi beribadah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di mana saja. Lewat peristiwa yang terjadi ketika suatu saat Raja Daud mengumpulkan orang Israel untuk merencanakan memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Jearim menuju kepada kota Daud. Dan dalam perjalanan itu terjadi sebuah eksiden atau kecelakaan. Sehingga pada kesempatan itu tidak secara kebetulan, maka tabut perjanjian yang adalah satu hal yang sakral dalam kehidupan orang Israel pada saat itu, kita lihat dibawa masuk ke dalam rumah Obed-Edom. Dan firman Tuhan berkata, bukan hanya dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang begitu lama, 3 bulan. Ya, firman Tuhan berkata 3 bulan, bahwa tabut itu ada di tengah-tengah keluarga Obed-Edom, ada di tengah keluarga atau dalam rumah Obed-Edom. Dan selama 3 bulan itu Tuhan hadir di tengah rumah Obed-Edom, dan rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa tabut perjanjian dalam hukum Taurat itu adalah bicara tentang lambang dari kehadiran Tuhan. Itulah grafirat Allah atau kehadiran, hadirat Allah. Bagaimana tabut ini diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa ketika dia membuat tabernakel atau rumah Allah, dan ditempatkan di sebuah ruangan yang disebut ruangan Maha Kudus atau ruangan Maha Suci. Dan di situ ada tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian ini, disitulah lambang Allah ada ketika Tuhan ingin berfirman kepada orang Israel di lewat tabut perjanjian ini. Jadi kita lihat pada zaman Taurat, tabut ini hanya ada di tempat-tempat ibadah atau hanya ada di dalam tabernakel. Tapi kita lihat ketika suatu saat tabut perjanjian ini mampir atau ada di rumah Obed-Edom, rumahnya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari ini pun terjadi hal yang sama. Ada satu peristiwa yang saya akan percaya ini adalah bagian juga dari rencana Tuhan, dari segala kehendak Tuhan, apa yang terjadi di tengah dunia hari-hari ini. Sehingga dengan semua peristiwa yang terjadi, sehingga mendapat himbauan supaya semua kita tetap di rumah saja, termasuk beribadah dari rumah. Dan saya akan percaya, mungkin orang berkata bahwa Tuhan hanya hadir di gedung-gedung mewah, di gereja-gereja yang besar. Tapi lewat peristiwa ini memberikan sebuah informasi yang begitu luar biasa bagi saya saudara. Bagaimana Allah juga bisa hadir di dalam setiap kehidupan rumah saudara, kehidupan rumah jemaat Tuhan. Di mana ketika saudara punya kerinduan untuk berdoa, menyembah Tuhan, Allah juga hadir di sana. Artinya apa? Tuhan tidak hanya hadir dalam bangunan bait Allah atau dalam sebuah bangunan gereja yang begitu megah, tapi juga Dia bisa hadir di setiap kehidupan saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Karena firman Tuhan berkata, ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, di dalam keluarganya, di dalam rumahnya, maka rumahnya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan di sana dikatakan di sini, maka keluarga Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Di sana dipakai kata Yehova. Artinya apa? Yehova adalah Tuhan sebagai pelindung, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang selalu hadir. Kenapa? Karena Tuhan berkenan memilih rumah Obed-Edom untuk Dia hadir. Demikian juga hari-hari ini, tidak kebetulan. Ketika Bapak Ibu Saudara kita dihimbau untuk beribadah di rumah, kita percaya ada begitu banyak rumah-rumah yang telah dipilih oleh Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan, dan akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita merespon hal ini dengan hal yang positif, sehingga apa? Kita melaksanakan segala sesuatu dari rumah kita, membangun mesbah doa kita bersama dengan keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak, semua kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Obed-Edom ini. Dia menyambut dengan sukacita kehadiran Tuhan lewat tabut perjanjian. Dia menghargai, dia menghormati akan tabut perjanjian ini. Sehingga apa? Apa yang menjadi suatu perbuatannya ini,
membuat kehidupan keluarganya, rumah tangganya, rumahnya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hadir di rumahnya. Demikian juga ketika kita beribadah dari rumah. Di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga ada di sana. Katakan amin. Ketika saudara menyambut Dia, ketika saudara menghargai kehadiran Tuhan, dengan apa? Dengan saudara mulai membangun mezbah doa. Saudara mulai menyembah Tuhan. Saudara belajar untuk merenungkan firman, melakukan firman, bersekutu bersama dengan keluarga saudara di rumah masing-masing. Saya akan percaya Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di dalam rumah saudara. Tuhan hadir dalam keluarga saudara. Dan ketika Tuhan hadir, firman Tuhan berkata di sana, maka rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Karena kalau Tuhan hadir, Tuhan akan berikan berkat perlindungan. Tuhan akan berikan berkat pertolongan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya saudara. Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di rumah saudara untuk selalu menyediakan berkat perlindungan. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita terus menjaga iman dan percaya kita kepada Tuhan dengan terus tekun berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini yang kita hadapi adalah hari-hari yang begitu sukar. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, artinya apa? Hadirkan Tuhan, hargai kehadiran Tuhan di dalam rumah-rumah saudara. Di mana saja, di rumah saja. Ya kan? Kita tidak lagi mungkin datang ke gereja. Mungkin saudara hanya mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, lewat dari gembala, lewat media online yang ada. Tapi yang terpenting di sini bahwa Tuhan selalu ada di dalam rumah saudara. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya hari-hari ini kita menggunakan kesempatan ini untuk menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan percaya ketika kita menghargai kehadiran Tuhan, kita mau menyambut Dia, kita mau menyembah Dia, maka ketika Tuhan berkenan atas rumah saudara, Tuhan mau hadir dalam rumah saudara, ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan, yang akan Tuhan berikan. Kuncinya di sini adalah pertama kita mau buka hati, mau buka rumah kita menjadi rumah doa, menjadikan rumah kita menjadi mezbahnya Tuhan, menjadi keluarga kita menjadi keluarga yang menyembah Tuhan, maka Tuhan akan hadir di sana. Nanti kita akan melihat ada begitu banyak berkat yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan ketika Tuhan hadir dalam rumah saudara. Puji Tuhan. Nanti pada hari Minggu nanti dalam ibadah Minggu saya akan menyambung firman Tuhan ini. Bagaimana orang-orang yang menyambut Tuhan dalam rumahnya. Apa saja akan dialami oleh orang-orang yang benar-benar ketika Tuhan berkenan hadir di dalam rumah mereka. Rumah yang dikenan oleh Tuhan. Rumah yang telah dipilih oleh Tuhan. Di mana Tuhan mau berdiam di sana. Di mana Tuhan mau ada dan tinggal di sana. Ada berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Nanti hari Minggu kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan sambung pada hari Minggu akan datang. Mari hari-hari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Suatu pujian yang berkata, jadikan aku Tuhan rumah doa. Biar setiap kita menjadi rumah-rumah doa. Mungkin bangunan gereja terbatas, tapi mezbah doa itu, wah luar biasa hari-hari ini. Di setiap rumah ada mezbah doa. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Tinggal bagaimana kita meresponi hal ini. Kita mau benar sungguh-sungguh menangkap hal ini adalah sebuah pesan Tuhan untuk kita membangun kembali mezbah doa itu. Sehingga setiap rumah umat-umat Tuhan ada Tuhan yang hadir di sana. Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang Tuhan, rumah doa. Siapkah saudara? Siapkah rumahmu untuk menjadi rumah Tuhan, di mana Dia mau tinggal, di mana Dia mau berdiam, di mana Dia mau mencurahkan berkat-Nya, di mana Dia mau kerjakan mujizat-Nya. Luar biasa. Kita lihat, kalau kita membuka hati kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, yaitu ketika kita mau jadikan kehidupan kita, keluarga kita jadi mezbah doa Tuhan, maka luar biasa Tuhan kerjakan perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah yang selalu hadir dimanapun. Engkau hadir di setiap rumah umat-umat-Mu hari-hari ini, sehingga sama seperti Obed Edom, ketika tabu Tuhan, kehadiran Tuhan ada di rumahnya, maka selama itu rumahnya menjadi rumah berkat, rumah penuh mujizat, rumah perlindungan. Dia merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Demikian juga hari-hari ini, setiap umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, mereka juga merasakan kehadiran-Mu Tuhan di sana. Karena Engkau Allah yang maha hadir, Engkau selalu ada di mana setiap umat-umat-Mu berseru memanggil nama-Mu, di mana ada setiap umat-umat-Mu yang telah Engkau tebus menyembah kepada-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, membangun rumah doa, membangun mezbah penyembahan, maka Engkau hadir di sana. Abang juga berdoa dari tempat ini, Tuhan berkati terus umat-Mu hari-hari ini. Tuhan selalu jaga dan lindungi, Tuhan selalu menyatakan kuasa dan keajaiban-Mu Tuhan, sehingga selalu senantiasa perlindungan Tuhan, anugerah-Mu memberkati umat-umat-Mu yang ada. Dan kami terus semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap di rumah saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.